anak-anak Bapak semua. Good morning. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari present perfect tense. Sebelum kita memasuki materi kita present perfect tense, jadi anak-anak Bapak silahkan menyaksikan video berikut ini dan perhatikan kata-kata yang berwarna merah. Oke? Doing their chores. Their mother has asked them to do that. That has been a hard job for me to do. Mom has given me so many chores. I have to take the dog for a walk now. I have come home. But where have you been? I've been to the grocery store. Have you bought bread and oil? Yes, I have. Have you fixed the faucet? Yes, I fixed it finally. It seems to be working fine now. I'm so happy to hear that. And have you also mowed the lawn? No, I haven't done that yet, but I'm going to do it now. Maria, have you seen Andrew? He has just taken the dog out for a walk. I see. Have you finished cleaning your room yet? Yes, I have folded my clothes and I've put them away. I have made my bed and I have vacuumed the floor. But you haven't taken out the trash. Oh, you're right. I haven't done that yet. And what about dusting the shelves? I've already done that. You've done a good job. Let me give you a hug. Oke. Gimana? Apakah kalian memperhatikan video dengan baik? Jika kalian memperhatikan video itu dengan baik, maka kata-kata yang bergaris berwarna merah adalah present perfect tense. Oke, kita mulai mempelajarinya. Apa itu present perfect tense? Pengertian present perfect tense yaitu kalimat atau tenses yang menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan sekarang. Present perfect berguna untuk menekankan pada lawan bicara bahwa suatu hal sudah selesai dikerjakan di masa sekarang. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Ini adalah rumus untuk kalimat verbal. Lihat, untuk kalimat positif, positive form, di situ bisa dilihat subject plus has or have plus verb 3. Negative form, subject plus has or has tambah not ditambah verb 3 atau kata kerja ketiga. Dan untuk kalimat pertanyaan, question form, has or have plus subject plus verb 3. Lihat contohnya, you have done it. Untuk contoh has-nya, she has done it. Oke, has she done it? Oke, untuk lebih memahaminya, kita lihat have itu digunakan oleh subjek they, we, I, you atau jamak. Sedangkan has itu digunakan oleh subjek she, he, it atau nama orang atau benda tunggal. Fungsi
Oke, anak-anak Bapak semua, yang perlu kalian ingat yaitu setelah have or has harus diikuti oleh kata kerja ketiga. Jadi lihat di situ, bought, started, submitted, been, gone, itu adalah semuanya kata kerja ketiga. Di mana kita dapat kata kerja ketiganya? Yaitu kita bisa lihat kamus. Oke, infinitive itu adalah kata kerja pertama, simple past itu adalah kata kerja kedua, dan past participle itu adalah kata kerja ketiga. Jadi di situ sudah Bapak kasih kotak. Jadi kalian harus mencari kata kerja ketiga jika ingin membuat kalimat present perfect tense. Fungsi present perfect tense. Jadi, kita bisa menggunakan present perfect tense. Yang pertama, 1. Menggambarkan tindakan yang telah sempurna dilakukan di masa lampau dan masih ada kaitannya hingga saat sekarang. Yang kedua, menyatakan sebuah hal baru saja terjadi. Jadi peristiwa yang baru saja terjadi itu kita juga bisa menggunakan present perfect tense. Dan yang ketiga, menyatakan sesuatu yang terjadi yang dinyatakan waktunya tidak disebutkan secara spesifik atau perbuatan yang pernah kita lakukan. Berikut ini adalah contoh present perfect tense berdasarkan fungsi-fungsi di atas. Yang pertama, menggambarkan tindakan masa lampau yang telah diselesaikan dan masih ada kaitannya hingga sekarang. Contoh, Arno and Alvin have cooked the breakfast last night. Arno dan Alvin telah selesai memasak makanan pagi mereka tadi malam. Dan contoh yang kedua, he has laid the book on your table since this morning. Dia telah meletakkan buku itu di atas mejamu sejak tadi pagi. Dan fungsi yang kedua, menyatakan sebuah hal baru saja terjadi. Contoh, he has lost my key of motorcycle. Dia telah menghilangkan kunci motor saya. Contoh yang kedua, Mimi has gone to the Canada. Mimi telah pergi ke Kanada. Dan contoh yang ketiga, Ivan has used your mobile phone. Ivan telah selesai menggunakan ponsel kamu. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu menyatakan sesuatu yang sudah selesai terjadi dengan waktu secara spesifik. Contohnya, yang pertama, they have studied English since 3 years ago. Mereka telah belajar bahasa Inggris sejak 3 tahun yang lalu. Dan contoh yang kedua, Bidun has done the practices last night. Bidun telah menyelesaikan latihannya tadi malam. Untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah have atau has. Jadi sangat mudah untuk membuat kalimat negatif. Tambahkan not setelah have or has. Jadi lihat contohnya. I have not cleaned the floor yet. Saya belum selesai membersihkan lantai. Yang kedua, we have not gone to the Canada yet. Kami belum pergi ke Kanada. Dan contoh yang ketiga,
Bidun has not done do the practices yet. Bidun belum selesai melaksanakan latihan. Jadi kita bisa melihat semua bahwa untuk kalimat negatif kita hanya perlu menambahkan not setelah have atau has. Oke. Untuk kalimat pertanyaan, kita juga hanya menambahkan WH question atau WH question dan memindahkan have or has ke depan. Kita lihat rumus yang digunakan. Rumus yang pertama, have or has plus subject plus verb 3. Yang kedua, yang menggunakan kalimat kata tanya we dan ha, question plus have or has plus subject plus verb 3. Contoh dalam kalimat, have they gone to Canada yet? Sudahkah mereka pergi ke Kanada? Yang kedua, why has not she do the exercise? Kenapa perempuan itu belum selesai melaksanakan latihannya? Dan contoh yang ketiga, what have you done in America? Apa yang kamu selesaikan di Amerika? Oke. Kita masuk ke present perfect tense, kalimat nominal. Jadi semua kalimat atau tenses itu pasti ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Jadi yang sebelum kita pelajari ini adalah kalimat verbal. Dan sekarang kita masuk ke kalimat nominal. Pengertian kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Kita lihat rumusnya. Subject plus have or has plus been plus complement. Oke, itu tetap have digunakan untuk subjeknya. I, you, we, they atau jamak. Dan has digunakan untuk subjeknya she, he, it. Oke, kita lihat yang tulisan yang berada di dalam kolom. Di situ ada been. Oke, I have been plus complement. Jadi subjek, complement di sini adalah adjective, adverb, or noun. Kita lihat contohnya. I have been here since June 3rd. Saya sudah berada di sini sejak tanggal 3 Juni. She has been here since June 3rd. Dia, perempuan, sudah berada di sini sejak tanggal 3 Juni. They have been here since June 3rd. Mereka sudah berada di sini sejak tanggal 3 Juni. Jadi, di situ tidak ada kata kerja. Oke, untuk kalimat negatif present perfect tense, kalimat nominal yang negatif, kita sama saja seperti yang verbal, menambahkan not setelah have or has. Oke. Subject plus have or has plus not plus been plus complement. Or atau subject have or has plus never plus been or complement. Oke. Semuanya hampir sama. Never digunakan ketika sesuatu atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan yet digunakan di akhir kalimat pada kalimat negatif
yang artinya juga belum. Ingat sekali lagi, yet artinya belum. Oke, kita lihat tabelnya. Silakan memperhatikan. Oke, kita lihat contohnya. I haven't been here since June 3rd. Saya belum pernah berada di sini sejak Juni tanggal 3. She has been here since June 3rd. Dia, perempuan, belum berada di sini sejak 3 Juni. They have never been here. Mereka belum pernah berada di sini. Jadi ini adalah contoh kalimat negatif. Sekarang kita masuk untuk kalimat tanya. Jadi present perfect tense kalimat nominal interrogative yes or no question. Jadi untuk membuat kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, letakkan have or has di awal kalimat. Kita lihat rumusnya. Have or has plus subject plus been plus complement. Or have or has plus subject plus ever plus been plus complement. Jadi ini yang fokus kita hanya mendapat tambahan ever. Ever itu digunakan ketika menanyakan sudah pernahkah. Oke, kita lihat contohnya. Itu ada tabel. Contoh, have you ever been to France? Sudah pernahkah kamu ke Prancis? Has he ever been to France? Sudah pernahkah dia perempuan berada di Prancis? Oke, kita lanjut. Untuk membuat kalimat tanya dengan WH, letakkan WH sebelum have or has di awal kalimat. Oke, rumusnya WH plus have or has plus subject plus been plus complement. Oke, subjek I, you, we, they, she, he, it. WH, what, who, where, when, why, how. What apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Jadi ini sama dengan yang tadi. Have digunakan untuk subjek I, you, we, they atau jamak. Sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, it atau nama orang atau benda tunggal. Jadi bisa kalian lihat dalam tabelnya. Oke, kita lihat contohnya. Where have you been? Di mana kamu berada? Where has she been? Di manakah dia sudah berada? Oke, anak-anak Bapak semua. Jadi pelajaran hari ini sampai di situ saja. Jadi tolong dipelajari lagi dan usahakan mempelajari hal ini sampai mengerti. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.